iklan yang saya berikan. Marilah sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya kita semua pada pagi hari ini bisa bertemu kembali di penghujung tahun 2020. Oleh sebab itu, inilah patut kita syukuri bersama. Mari kita baca dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Aplikasi SIPA ini servernya langsung ada di keluarga, betul nggak ya? Jadi servernya itu nggak dibuat-buat di kota Blitar, enggak, tapi langsung di keluarga, sehingga keluarga tahu bahwa Warung Sangan Wetan tahun ini adalah tergiat di kota Blitar. Kalau tahun yang lalu kita mendapat tergiat yang ketiga, bahasanya dorong pemain, puli.
Nah, intinya waktu itu memang kita belum melangkah seperti yang tahun 2020. Sehingga mulai Januari 2020 sampai Desember setiap kegiatan baik di gugus depan, di pangkalan ini selalu eksis kita ugah ke SIPA sehingga warga tahu, kemudian hasil diturunkan ke WhatsApp mengumumkan bahwa Waran Sananitan yang terbiak. Gitu. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang mungkin ada yang sudah pirsa, ada yang belum pirsa. Kali ini saya beri informasi bahwa ini kerja keras dari kita semua. Gitu. Oleh karena di tahun 2021 nanti kita akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang kita program, sehingga nanti seluruh rangkaian kegiatan itu kita unggah ke sana, sehingga nanti mudah-mudahan di tahun 2021 kita masih bisa mempertahankan Waran Sananitan adalah waran yang terbiak. Amin. Kemudian berkaitan itu juga di tahun 2021 kemarin menurut hasil musyawarah cabang ini akan diselenggarakan lomba gugus unggul yang alhamdulillah dulu di tahun 2019 kalau tidak salah diraih oleh saudara kita dari gugus depan kelompok sampai ke provinsi. Nah, ini sekarang kami informasikan dengan nanti ada materi penyelenggaraan gugus depan, maka setelah selesai acara ini kemudian dimulai di bulan Januari kita mulai berbenah sehingga nanti di tahun 2021 akan muncul gugus depan dari Sananitan lagi yang mewakili Kota Blitar lagi untuk menjadi gugus depan yang unggul. Amin. Itu harapan dari kami. Kemudian perlu kami sampaikan kepada kakak-kakak semua bahwa berawal dari giatnya gugus depan yang ada di Waran Sananitan nanti pasti berdampak terwujudnya sebuah Waran yang tergiat, yang maju. Kemudian dari kegiatan Waran gugus depan yang maju, maka nanti akan terwujud juga kuartir cabang yang memang betul-betul andal di tingkat kuartir daerah. Yang mana kemarin menurut informasi Kota Blitar masih urutan ke-3 atau ke-4. Nah, ini berusaha supaya nanti melalui dari gugus depan yang ada di Kota Blitar, kemudian dampaknya ke kuartir ranting, dari kuartir rantingnya dari Kota Blitar berdampak ke kuartir Kota Blitar. Ini harapan kita. Maka nanti setelah acara ini monggo panjenengan berbenah di gugus depan masing-masing. Karena gugus depan ini merupakan satu kesatuan organik yang terdepan dalam gerakan pramuka, yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan. Karena ini wadah dari anggota pramuka, maka gugus depan yang sudah terlaksana dengan baik mungkin tinggal meninggalkan, yang masih belum begitu berjalan mungkin nanti dengan masa berlalunya pandemi adik-adik kita bisa tatap muka, maka kegiatan kepramukaan bisa kita tingkatkan kembali. Kemudian tujuan dibentuk dari gugus depan ini seperti yang tadi saya sampaikan, untuk membina dan mengembangkan sumber daya manusia khususnya kaum muda melalui kegiatan kepramukaan supaya nantinya menjadi warga negara yang berkualitas. Ini suara bukan hanya suara hati tapi suara dari publik bahwa tetap ada bedanya ketika menjadi baik itu pejabat, kemudian pegawai negeri atau menduduki jabatan apapun di sebuah perusahaan.
orang-orang yang berlatar belakang pramuka dengan orang-orang yang tidak berlatar belakang pramuka ini sangat signifikan hasilnya. Ya, ini pramuka betul-betul membentuk manusia-manusia yang berkualitas, mulai dari kemandiriannya, ketakwaannya, keterampilannya, semua bisa diandalkan ketika mereka sudah dewasa hidup bermasyarakat dan bernegara. Tadi sambutan dari Bapak Kepala Dinas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar dalam Zoom pengantaran adik-adik kita yang CPNS ini disampaikan di sana bahwa tetap sama seperti pramuka, CPNS yang nanti tanggal 4 sudah mulai berangkat ini betul-betul orang-orang yang memang bertakwa ya, kemudian memiliki integritas yang tinggi ya, memiliki loyalitas yang tinggi juga ya, dan semua ini adalah kalau kita hubungkan dengan pramuka sangat lengkap ada di Dasar Dharma kita dan Tri Satya. Oleh karena itu luar biasa pramuka yang mewadahi para generasi muda yang harapannya nanti menjadi orang-orang yang berkualitas. Kemudian Kak Edri, pada kesempatan ini memang anggota kita batasi karena masalah pandemi, sehingga ini mungkin apabila nanti dipandang masih kurang, di lain kesempatan akan kami selenggarakan kembali untuk tindak lanjut dari kegiatan ini. Untuk sementara mungkin pesertanya sekian dulu, nanti kalau banyak-banyak kita juga harus punya risiko, terutama protokol kesehatan. Ini memang kita belum boleh melebihi dari 50 kalau tidak salah. Jadi kita memang harus lebih hati-hati. Jaga itu kakak-kakak yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi penyelenggaraan gugus depan. Mudah-mudahan kita nanti selesai acara pulang membawa ilmu yang bermanfaat bagi gugus depan kita masing-masing. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira belajar berdaya. Jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Pada kesempatan kali ini luar biasa sekali bahwa sosialisasi gugus depan unggul ini Kak Anwar juga pinter dengan materinya. Jadi kalau materi gugus depan unggul itu sudah semua hal tentang gugus depan itu ada di situ semua, dari A sampai Z, dari petunjuk penyelenggaraan gugus depan yang kakak-kakak atau sekarang itu sebenarnya di situ semua, sehingga materinya satu tapi sebenarnya materinya subnya dua sekali terkait administrasi dan lain sebagainya. Luar biasa, nanti satu persatu kita bahas, kita diskusikan bersama. Ini kebetulan kakak-kakak senior saya semua. Kak Wiwi ini ternyata tidak boleh lagi dengan kerja Kak Wiwi ya. Beliau dua periode kepengurusan bersama-sama dengan kami di WhatsApp, Kak Aman juga, Kak Irul dan sebagainya, Kak Muji, semuanya luar biasa aktif di keluarga cabang kota kita ini. Kakak, seperti yang disampaikan Kak Yanto tadi, kita sudah mempunyai ketua keluarga cabang tertulis, yaitu Kak Cucu Sumario. Dari muskap yang kita laksanakan pada beberapa waktu yang lalu di Kusuma Citro, sangat elegan sekali. Terpilih Kak Cucu Sunario sebagai ketua keluarga cabang periode 2020-2025. Persyaratan semuanya terpenuhi. Beliau hadir juga di area muskap. Beliau dari Surabaya, karena di Kota Blitar beliau belum punya rumah, belum punya domisili di Kota Blitar, sehingga waktu persiapan menjelang muskapnya pun kami berkoordinasi dengan beliau di hotel
karena beliau perumahan domisilinya di Surabaya, dan beliau datang ke kota Blitar pada waktu itu khusus hanya untuk ucap dengan kaum Blitar. Luar biasa Kak Kudus dengan semangatnya luar biasa. Kemudian sebelum Muskap ini juga diadakan musda di Batu. Musda di Batu juga tidak kalah hebohnya. Biasanya ketua-ketua terpilih itu adalah wakil kepala daerah. Kalau keluarga berarti ya wakil gubernur. Dan memang waktu itu Kak Anil Gagak itu didukung oleh 34 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Semua kan sudah menggunakan di kabupaten kota. 34 itu sudah mendukung Kak Anil. Kebetulan yang dari kota Blitar yang mewakili saya, Kak Eko dan Kak Imam waktu itu ke Musda. Akhirnya di detik-detik terakhir beliau mengundurkan diri. Kak Anil Gagak mengundurkan diri sehingga hanya ada satu calon, yaitu Kak Harun Sambil. Beliau pengusaha asalnya dari Sumber, ketua Perhimpunan Tebu Indonesia, terpilih sebagai ketua klaster daerah, sehingga ini mematahkan tradisi mitos bahwa ketua klaster itu mesti wakil kepala daerah. Ternyata tidak. Di provinsi di Jawa Timur terpilih Kak Harun Sambil yang menjadi pengusaha. Di Jogja pun demikian. Jogja untuk ketua klaster daerahnya bukan wakil gubernur, tapi Kanjeng Gusti Ratu Mangkubumi, beliau putra mahkotanya Sri Sultan Hamengkubuwono menjadi ketua klaster daerah. Pemilihannya juga sangat demokratis. Kemarin di Muskap juga sangat demokratis, musyawarah mufakat, terpilih Kak Duduk Sumaria sebagai ketua klaster daerah. Dan seperti yang disampaikan tadi, kami sekarang demisioner Kak. Jadi saya sekarang sekretaris WhatsApp demisioner. Jadi demisioner itu ya masa transisi, tapi masih menjalankan tugas sebagai sekretaris, tapi masih masa transisi. Nah ini nanti tergantung Pak Hakim juga anggota tim formatornya yang menyusun keputusan apakah saya masuk lagi atau tidak, kakak-kakak juga masuk lagi atau tidak, itu tergantung nanti tim formatornya. Salah satu tim formatornya Kak Mas Hakim tadi. Saya cuma manut saja, kalau masih diberi amanah dilanjut, kalau tidak ya tidak apa-apa. Itu kakak terkait dengan muscap yang sudah kita laksanakan, musda juga sudah kita laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kakak pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan diskusi dengan kakak semuanya terkait dengan gugus depan unggul. Luar biasa sekali pada kesempatan yang tahun 2008 atau 2018 atau 2017 ya yang Kak dari 18 itu kita mengirimkan SDN kelompok untuk mewakili kota Blitar ke provinsi, ke Wadah. Alhamdulillah kalau nanti saya paparkan nanti ada koefisien pengalinya itu hilang, nggak ada, sehingga itu nilainya agak rendah dibanding cabang-cabang dari kabupaten lain. Ada satu MTS itu kan menggalang ya, ya ternyata di situ ada item yang harus juga menyiapkan pasukan penegak. Penegaknya itu dipikir ini kan MTS tidak ada penegak, dikosongi, akhirnya koefisien pengalian 0. Nah itu yang menjatuhkan dari MTS atau sampai yang lain itu ada, sehingga kalau kakak membaca di petunjuk penyelenggaraan gugus depan yang lengkap itu sebenarnya ada siaga, penggalang, penegak, dan panitia. Jadi gugus depan unggul kemarin ada koefisien ada item menyiapkan pasukan penegak, itu nggak disiapkan. Nah akhirnya itu 0. Padahal semuanya sudah bagus, semuanya sudah luar biasa hampir sempurna. Tapi karena hanya satu itu nggak bisa masuk. Jadi kalau kita melihat gugus depan kakak sekarang itu biasa kita sebut kalau di aturan itu ditutup gugus depan tidak lengkap. Karena kalau kakak-kakak di SD tidak ada siaga dan pembinaan, penegaknya tidak ada. Kalau di SMP biasanya hanya penggalang tok, di SMA hanya penegak tok. Sebenarnya kalau gugus depan itu sebenarnya lengkap. Nah itu anggotanya dari mana?
anggotanya dari warga sekitar atau alumni yang belum punya kesusahan itu bisa masuk ke kesusahan. Sehingga kalau tidak sampai kemarin nanya kami belum kan peleganya kita ngambil dari mana? Ternyata itu bisa ngambil dari alumni yang tidak punya kesusahan. Kalau tidak SMA, dia SMA pandingannya dari mana? Kan mereka sudah lulus alumni. Lulus alumni bukan berarti keluar dari kesusahan. Jadi kalau dia belum memiliki kehidupan yang baru, dia masih di kehidupan itu sepanjang usia peserta didiknya dia masih muda. Sehingga di SMA misalnya itu bisa aja punya penegak, punya pandega, bahkan punya penggalang. Kalau misalnya di warga sekitar ada yang bisa direkrut untuk menjadi peserta didik penggalang bisa saja. Sehingga gugus depan lengkap itu yang kita cita-citakan sebenarnya. Nah, yang nama saya Hendrianto itu kata kakak sudah kenal. Hendrianto itu artinya apa nih? Itu 11 digit karena saya lahir ke Buabi, terus itu 4 dijumlah 11, jadi sebenarnya 11 mungkin itu artinya. Saya tinggal di Tanjung Sari Agensi, Blok 7 Kota Blitar, nomor 858. Nanti kalau misalnya kita bisa berdiskusi atau nanti bisa sambung setelah ini, monggo kami persilakan. Kami juga di perpustakaan Bung Karno di Kompleks Makam. Agak bersedih karena di pandemi ini 20 orang di kami positif COVID-19. 20 orang teman-teman. Akhirnya ada beberapa di antara kami yang isolasi dan ada yang merembet ke suaminya, akhirnya suaminya sangat kritis beliau karena COVID-19 ini sangat luar biasa, sangat cepat sekali. Jadi kami agak ini sekarang di kantor juga agak kurang kondusif karena ini cuma 20 dari kami positif COVID-19 dan ada di antaranya keluarganya sampai kritis di luar biasa. Sekarang sebelum ke materi mungkin ini kami klarifikasikan, kita pikirkan kembali, kita flashback ke belakang bahwa saat ini ada yang dahulu itu teknologi sangat canggih, kemudian saat ini sudah tidak banyak dipakai lagi. Contoh misalnya telepon rumah. Sekarang siapa yang memakai telepon rumah? Tidak ada. Padahal waktu itu sangat luar biasa. Telepon rumah itu setiap instansi ada, setiap rumah bahkan ada. Itu sekarang jarang sekali dipakai. Tetapi nggak diputus. Tidak diputus sama saat ini. Ada yang masih berlangganan, tapi nggak dipakai sama sekali. Sekarang sudah tergantikan ke gadget HP. Baik itu urusan pribadi, urusan dinas, ini semua sudah HP dan personal. Jadi sudah tidak menggunakan telepon. Kemudian kamera. Kalau bukan orang profesional, mungkin kamera juga nggak dibawa yang asal ada. Biasa teman-teman pakai sudah pakai gadget, pakai HP. Kemudian surat menyurat. Surat menyurat sekarang itu apa ada kan? Masih surat menyurat keamanannya kepada yang terhadap paman yang baik dan sebagainya kita sudah ada. Sekarang sudah tergantikan WA aja ya, lebih cepat. Kemudian koran juga gitu kan. Koran itu walaupun masih ada sekarang itu banyak yang sudah nggak dibaca. Karena berita hari ini baru bisa dibaca besok. Sama ketinggalan kami dengan detik.com, news.com dan sebagainya. Kemudian peta. Nah ini apalagi ada yang dari kakak-kakak yang masih bawa peta kemana-mana untuk ke mana gitu. Sekarang sudah tidak ada, mereka sudah pakai itu GPS dan sebagainya. Sehingga handphone itu sangat luar biasa, multifungsi dan bisa digunakan untuk apapun. Nah, ini gambaran saya coba kita bersama kan, apakah kita di gugus depan itu sudah mulai mengadopsi perubahan-perubahan itu? Karena perubahan ini sangat cepat sekali kan.
sekarang ada bonus demografi. Bonus demografi itu yang ada di Indonesia terutama sangat luar biasa. Kita sekarang surplus anak-anak muda. Bonus demografi itu usia produktif lebih banyak. Kita sangat banyak sekali usia produktif, usia milenial. Itu mempercepat perubahan yang harus dilakukan. Apakah kebutuhan kita berubah? Apa yang berubah di kebutuhan kita 10 atau 20 tahun yang lalu? Atau masih sama yang 10 tahun yang lalu? Nah, ini perlu kita evaluasi. Pertama, bonus demografi dipercepat lagi dengan adanya COVID-19. COVID-19 ini juga sangat mempercepat perubahan paradigma, perubahan pola pikir dan sebagainya, pola pikir kebiasaan dan sebagainya. Sehingga kita harus mensiasati, kita harus juga waspada, kita juga harus berubah di kehidupan kita. Apakah sama dengan 10 tahun yang lalu kehidupan kita, apakah sudah ada perubahan? Itu ada di tangan kakak semua. Next. Sehingga tadi yang disampaikan Kak Mustaqim, apakah kita harus seperti kehidupan yang 10 tahun yang lalu, apakah berubah? Ini seperti tergiat 2019 target itu masih 3, di 2020 langsung tancap gas tergiat 1, karena di SIPA itu luar biasa kegiatannya full sekali sarang metan. Sehingga Pak Salam juga kemarin memberikan apresiasi ini, Pak sarang metan tergiat 1 sangat bagus sekali. Kakak, ini adalah skema dari kita kalau akan mempersiapkan lomba kehidupan. Perlu kami sampaikan bahwa kehidupan unggul itu tidak semata-mata mengejar unggul, mengejar nilai yang itu kuantitatif juga, Bapak. Sebenarnya yang kita target adalah perubahan kehidupan itu menjadi lebih baik. Biasanya tidak ada standarnya. Kalaupun ada standarnya, paling hanya di titik itu untuk gudang. Biasanya itu. Akhirnya kalau penilaian pindah lagi. Seperti itu sudah lumrah sebenarnya. Dan apakah kita akan masih seperti ini dari seperti yang awal sudah kami sampaikan di depan, apakah akan berubah atau masih seperti ini? Ya, nanti kita sendiri yang menentukan. Kakak, ini adalah instrumen-instrumen dari kehidupan unggul. Aspek-aspeknya ada 8, coba kita dulu kan. Nah, kalau mas tadi 7, dulu kan yang pertama tadi 7 komponen. Pertama adalah komponen SDM. Terima kasih Kak Hendri yang telah memaparkan materinya, dan terkait dengan buku ini memang kemarin sebenarnya kekuatan itu menginginkan yang asli sebenarnya. Tetapi akhirnya saya komunikasi dengan Kak Hendri tolong sampaikan ke Kelas apakah ada buku ini yang masih ada di Kelas, sehingga kami terus mau membeli berdasarkan yang kita
berikan ke Pangkalan, karena saya melihat ini sangat-sangat penting untuk dasar kita untuk mengelola gugus depan. Namun karena itu sudah disampaikan di sana sudah boleh hanya kami memberanikan diri untuk mencetakkan, dan kami memang ini menunggu hasil cetakan baru saya mengumpulkan, karena kalau nanti ini belum selesai nanti kita selesai siapa yang akan disampaikan gitu kan, yang juga begitu bukunya buku itu baru dari itu 3 hari yang lalu baru datang, jika kami segera untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih, dan termasuk juga susunan upacara ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri, dan saya mengucapkan terima kasih mewakili dari keluarga Ranting Sanang Wetan. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dengan harapan semoga gugus depan yang ada di keluarga Ranting Sanang Wetan semakin baik pada tahun 2021, dan tentu ini ada menginjak tahun baru, kita punya semangat baru dengan segala tantangan yang harus kita hadapi. Itu kakak, dan nanti sebelum pulang kakak maaf karena kami tidak bisa menyediakan makan siang di sini, bisa diatur mundur, nanti ada di DKM yang menyiapkan itu. Terima kasih, dan kepada kakak-kakak yang mewakili Kamabudus, salam pada Kamabudus, terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.